Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk panggung. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya, apakah anak pernah pergi ke konser? Pernah. Atau pernah ke komunitas musik? Nah, kalau di situ para pemusik atau para penyanyi atau yang orang-orang yang menampilkan sebuah karya, mereka berada di mana? Di panggung kan? Nah, jadi hari ini Bapak akan mengajarkan kepada kalian semua bentuk-bentuk panggung. Seperti yang pertama itu adalah panggung proscenium. Nah, jadi bentuk panggungnya itu seperti ini, dan bagian yang warna merah ini adalah panggungnya, dan yang bagian warna hijau ini adalah penontonnya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Bentuk panggung ini mempunyai tata letak yang konvensional, yaitu penonton hanya dapat melihat tampilan penyanyi dari arah depan saja. Komunikasi antara penyanyi dan penonton pada panggung ini sangat minim. Komunikasi yang dimaksud berupa tatapan mata, perasaan kedekatan antara penyanyi dengan penonton, dan keinginan penonton untuk merespon materi yang disajikan. Jadi kita boleh bisa melihat panggung itu secara depan saja, secara satu sisi saja. Kita sebagai penonton dan si penyanyi ataupun si penampil itu dia di depan. Nah, ini adalah bentuk panggung proscenium. Apa? Proscenium. Oke. Lanjut ya. Nah, kita beralih kepada panggung yang kedua, itu panggung terbuka. Panggung terbuka gambarnya ini seperti ini. Garis merah ini adalah panggungnya seperti itu, dan yang warna hijau ini adalah penontonnya. Bisa dibayangkan seperti apa, anak-anak? Ya, seperti Oke, kita lanjut. Persepsi tentang pengertian panggung terbuka pada masyarakat awam seringkali kurang tepat. Umumnya, ya, masyarakat beranggapan bahwa panggung terbuka adalah panggung tidak beratap. Panggung terbuka adalah istilah yang mengacu pada pengembangan dari bentuk panggung proscenium yang memiliki sebagian area panggung menjorok ke arah penonton. Dengan demikian penonton bagian depan dapat menyaksikan penyanyi dari arah samping. Nah, contoh dari panggung ini adalah seperti kita lihat sebuah peragaan busana yang kita lihat model, ya kan? Seperti dia boleh panggung ini kayak menjorok ke arah penonton, menonjol ke arah ke depan. Contohnya tadi seperti peragaan busana. Apa ada lagi yang anak-anak pikirkan tentang panggung terbuka ini seperti apa? Pementasan musik juga bisa. Ya, pementasan musik juga bisa dilakukan di panggung terbuka ini. Dengan pemusiknya ada di bagian belakang dan penyanyinya itu bisa leluasa untuk maju ke depan untuk melihat penonton yang berada di situ. Nah, yang ketiga, kita beralih ke yang ketiga secara cepat saja. Panggung arena. Panggung arena ini merupakan panggung yang terletak di tengah-tengah penonton. Pada panggung jenis ini, penonton dapat berada di posisi depan, samping, bahkan di belakang penyanyi. Panggung semacam ini sangat memungkinkan untuk terjadinya komunikasi yang baik antara penyanyi dan penonton. Jenis panggung ini sangat cocok untuk pementasan kelompok musik remaja yang menyajikan kelincahan pada atraksi panggungnya. Panggung arena seringkali dibuat dapat berputar secara mekanik sehingga semua penonton dapat melihat penyanyi dari semua sudut. Nah, pengertian panggung arena ini ternyata anak-anak bisa dibuat sebagai pementasan kelompok musik.
Dan ada juga kalau selain pemusik ada juga seperti rintinju gitu ya, rintinju. Nah, tapi kita lebih menekankan bentuk panggung pada pementasan musik. Nah, ya. Nah, yang keempat kita beralih ke depan. Yang keempat itu panggung extended. Panggung ini merupakan bentuk pengembangan dari bentuk prosonium ini. Mengapa demikian? Dia melebar ke arah samping, kiri, dan kanan. Dia bertransformasi. Bagian keluasannya tidak dibatasi oleh dinding samping, sehingga penonton dapat menyaksikan penyanyi dari arah samping. Bentuk panggung semacam ini cocok digunakan untuk acara yang memiliki beberapa agenda seperti penganugerahan, penghargaan yang diselingi oleh acara pementasan musik. Penyajian keduanya dapat ditempatkan pada sisi panggung yang berbeda sehingga tidak saling mengganggu persiapan dan dekorasi tata panggung. Jadi dikatakan contoh daripada panggung extended ini adalah dia cocok untuk apa tadi? Acara pementasan agenda seperti penganugerahan, penghargaan yang diselingi acara pementasan musik. Kita bisa bayangkan dan kita bisa lihat contohnya panggungnya itu adalah warna merah dan penonton itu warna hijau. Jadi anak-anak kita bisa membayangkan ketika kita membuat kegiatan ataupun kegiatan musik, kita boleh memilih yang mana yang lebih cocok untuk sebagai pementasan musik yang anak-anak lakukan. Mungkin saja di sekolah, mungkin saja di luar sekolah. Apakah anak-anak mau melakukan kegiatan dengan panggung prosonium atau panggung arena atau panggung terbuka dan yang terakhir panggung ini? Ya baik, anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan dari bentuk-bentuk panggung. Andrea, tadi bilang panggung putar ya. Nah, dia disebutkan panggung putar karena artinya itu si penyanyi ini bisa mengarah ke segala arah. Dia bisa melihat ke arah samping kiri, dia bisa melihat ke arah samping kanan, depan, dan juga di belakang. Jadi dia bisa melihat semua penonton yang mengelilingi si penyanyi itu atau pementasan musik. Ya, si Android namanya kalau panggung putar ya di mana pemain musiknya? Ya, kita bisa lihat kalau panggung arena ini kan dia di tengah, warna merah itu adalah panggungnya. Nah, penontonnya itu mengelilingi panggung itu. Jadi yang ditanyakan ada tadi pemusiknya. Pemusiknya bisa kita atur sedemikian rupa untuk bisa menempati panggung ini. Ya. Oh iya, jadi pemusiknya itu bukan. Ternyata ini panggung berputar ini memang maksudnya gimana sih yang sebenarnya? Apakah dia itu untuk artis musiknya itu atau dia lebih? Memang ada beberapa bapak cari di internet atau Google gitu ya. Memang panggung arena ini juga berbentuk seperti rintinju gitu. Kita melihat rintinju itu kan dia bulat dan di tengah itu si orang-orang yang berkelahi gitu. Nah, sama halnya dengan panggung arena ini. Dan juga kalau dikaitkan dengan pementasan musik juga demikian begitu. Apa? Ya. Kan yang panggung yang kita lakukan kira-kira kalau
Yang kata yang dicarikan itu kan punya orang tidur. Nah kalau orang tidur itu disebut panggung atau cuma kayak khusus buat kering aja gitu? Oke. Nah, dalam dunia olahraga memang disebut ring. Tapi kalau dalam dunia musik itu disebut panggung. Tapi dalam kolaborasinya memang kita bisa sebut itu ring karena dia ada arena olahraganya atau arena MMA gitu, atau arena tinju gitu. Karena dia disebut ring karena dia adalah dalam bidang olahraga. Kalau dalam bidang musik nggak mungkin dong kita katakan itu ring musik, ya kan? Pak, mengisi trailer Semoga semoga siap datanya. Oke. Jadi anak-anak kita bisa memahami semua ini ya, untuk kita pelajari dan kita lakukan dan praktekkan di dalam kegiatan bermusik kita. Nah, untuk hari ini Bapak titipkan sampai sini, kalau tidak ada pertanyaan. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak akan beri tugas kepada anak-anak yaitu menggambar panggung dari panggung 1 yaitu panggung prosenium, panggung pembuka, panggung arena, panggung yang terakhir panggung eksersis. Itu digambar di buku gambar dan itu dikerjakan di minggu depan. Dikumpulkan di minggu depan. Baik Pak. Nah, Pak, saya sudah selesai. mengerti anak-anak? Berarti Pak. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, saya minta Bapak Bayu untuk berdoa. Silakan Bayu. Nah, Bayu. Terima kasih yang telah mengajarkan kami